Habis jalan-jalan pagi, udara masih sejuk, terus nemu jajanan kayak gini rasanya pengen nyobain gak sih? Lihat aja deh, ada berbagai macam makanan, mulai dari tradisional kayak nagasari, kue apem, surabi, dan sebagainya. Terus ada gorengan, pernasen juga ada, nasi bakar, nasi kuning, dan macam lainnya yang tentunya harganya juga berbeda-beda. Apa itu? Gak tahu. Ini apaan, Bu? Mbak, nasi bakarnya sayang kayak gitu. Ini. Apa itu? Ini yang gula merah isinya itu. Oke, enak ini. Nagasari. 12. Nagasari mah isi pisang. Ini gula merah katanya. Apa itu coba? Ada ini aku nggak tahu, ada risol mayo, ada Kasih selalu sama ya. nih, tuh, Ya, terus ada risol solo. kosi solo, Oh iya, sosis solo maksudnya. takoyaki mulu. Kesini Payu pasti beli ini. Aku juga Iya, suka banget sama ini. Gula-gula. aku juga mau dong. Aku juga beli lumayan banyak. Selesai milih, kita kasih ke ibu penjualnya buat dihitung. Untuk harga bervariasi, mulai dari 1.000 sampai belasan ribu. Jajanan udah di tangan, waktunya kita review nggak sih? Tungguin di rumah ya. Lihat aja coba makan. Nggak dulu. Apa rasanya? Sama kayak papais, ya kan? Ini biasanya aku sebut papais kalau di daerahku. Rasanya manis, terus ada gurihnya sedikit, dan pisangnya juga enak. Kan coba risol mayonya. Makan ini agak gula. Wow. Ini fokus gak sih? Aku senang sih, ini isiannya banyak banget. Cuman mayonesnya emang kurang. Kita tunggu buat cobain rasanya ya. Sini tuh sana keluar di gini. Enak, banyak isinya, cuman Oh lewat Ayamnya KUA, lewat KUA. aku jarang nemuin yang risol mayo beneran isinya tuh mayo semua. Jadi ini kayak Itu urut Pak. banyak sausnya juga gitu loh, jadi nggak yang banyak mayones. Untuk risol mayonya aku rating 3/5 karena selera aku yang mayonesnya tuh sampai berubah gitu. Next time aku bikin konten battle risol mayo, seru kali ya? Kita mau coba surabinya. Ini surabi ya? Ini surabi. Kita potong. Di sini aku sebenarnya salah, harusnya ini adalah kue apem, pantesan beda rasanya. Nah, kiri. Serap. Terus perempatan lagi. Ya. Dari sini yang kemarin kita macet mau ke orang. Sebenarnya aku nggak tahu banyak makan surabi gitu, cuman ini manis ya. Ini rasanya sama kayak kue apem pada umumnya, manis, dan aku suka teksturnya. Ini ada Hai. Kayaknya enak kopi asin. Kalau takoyakinya ini bisa dibilang asin sih, cuman enak kok, enak banget. Teksturnya juga bukan yang lembek banget gitu, jadi aku suka. Next, siangnya aku mau mengunjungi makan makanan legend yang ada di Kutoarjo, Jawa Tengah. Aku menuju alun-alun Kutoarjo yang gak jauh dari sini. Cukup lurus, terus belok kiri, dan sampai. Halo, jadi kita sekarang lagi ada di alun-alun Kutoarjo. Di depan sini ada masjid, jadi kita memang mau parkir yang di dekat masjid karena bentar lagi mau zuhur. Dan kebetulan di sini kosong. Enggak. Dari alun-alun yang depan masjid itu cukup lurus aja, lalu belok kanan sedikit, ikutin jalan. Kita jalan kaki karena lokasinya itu nggak jauh dari sini. Nanti bakal ketemu sama food courtnya. Tapi bukan di dalam sini, karena food courtnya itu buka dan ramainya orang itu malam dan menjelang malam. Lalu tinggal jalan lurus aja sampai nemuin gerobak coklat. Makanan yang mau aku cobain sekarang itu adalah kue leker jadul ini. Jadi letaknya itu ada di depan DRW Skincare, bisa dibilang depan food courtnya juga. Dan di belakangnya itu juga ada perpustakaan umum, cuman sekarang lagi tutup karena lebaran. Alhamdulillahnya aja kuenya nggak tutup karena lebaran juga. Kue leker jadul ini udah ada dari tahun 80-an. Kata bundaku dulu pas SMP SMA sering jajan ini. Jadi dulu itu masih sama bapaknya. Kalau sekarang penjualnya udah diganti, diterusin sama anaknya. Untuk harga itu mulai dari 1.500 sampai 3.500 sesuai dengan rasanya. Cuman untuk rasa yang paling legend itu ada coklat pisang dan coklat pisang keju. Dan kebetulan juga untuk saat ini selain dua rasa yang tadi aku sebutkan itu sedang kosong.
Jadi aku mencobanya ya dua rasa itu. Proses pembuatannya itu adonannya diolesin ke wajannya, terus ditambahin topping dan juga pisangnya tadi. Oh ya, ini juga menggunakan arang di bawah wajannya. Jadi penempatan kue leker ini kalau siang-siang itu ada di pinggir jalan kayak gini. Tapi kalau malam hari dia masuk ke food courtnya, jadi dia juga punya stand di dalam food courtnya, cuman aksesnya buat di malam hari. Untuk antriannya itu cukup lama karena banyak pelanggan yang beli juga dan dia juga bisa dipesan dan juga nunggu pesanan orang. Yang mana yang itu keju, coklat keju ini ya? Ini yang rasa apa? Coklat keju. Kita coba ya, coba. Ini yang nggak ada, ini yang nggak ada kejunya, ini yang coklat pisang doang berarti. Kalau kita harus tanya Bunda, saya sama nggak sama yang waktu itu. Bunda emang tahun berapa waktu itu makannya? 2000, 2000 pas. antara 2000 dan sampai 2003. Baru nggak banget, jadi enak banget. Enak. Banget. Untuk rasanya ini mirip sama leker pada umumnya dan juga kayak martabak tapi tipis. Jadi dia tuh crunchy dan kriuk gitu. Kalau misalnya makannya itu baru pas matang. Aku mau makan yang coklat keju bener. Jadi rasanya tuh kayak leker. Kalau ini siapa ya? Aku. Nah, ini baru yang coklat keju. Jadi rasanya emang kayak leker pada umumnya, cuman dia agak apa ya? Kayak dari arangnya. Dia kayak agak berasa kayak serabi gitu. Ya, tradisional. Ini yang coklat keju. Kita akan makan yang ini. Rasanya enak kayak martabak tipis, cuman kita harus tanya Bunda aja lah. Kok bisa bandingin, soalnya aku kan belum pernah makan, ini pertama kali aku Sampai makan. ada yang berhenti lagi mau beli nggak jadi. Gara-gara Rame. Oke, kita review guys. Jadi apakah rasanya sama yang tahun 2000-an? 2000-an ya? Mirip Gimana? kayak kulit cemplong. Hah? Kulit cemplong kan. Itu kan Bunda baru makan kulit semprong kemarin. Efek lebaran ini mah. Masih sama. Bedanya? Bedanya untuk yang sekarang banyak varian rasanya. Ada taro, blueberry. Jadi nggak pernah sepi ya, Bun? Makanya disebut dengan kue leker legend karena nurunin dari sang bapaknya. Soalnya tahun 80-an. Enaknya kalau dimakan saat baru matang anget-anget. Ini kita baru banget. Karena ada penertiban di sana disuruh masuk karena sudah disediakan pemerintah untuk food court center. Akhirnya ditertibin suruh masuk situ. Tapi siang di sini, malam di situ kan? Karena sekarang musim lebaran, libur lebaran. Iya. Dia keluar. Karena biar kelihatan. Enggak, misalkan nanti ada penertiban lagi dia masuk lagi, dia sedikit bandel gitu guys. Dia kan ngomong sendiri tadi. Jadi aku kasih bintang 5. Jadi ini yang kayak tradisional, enggak yang manis banget kayak dodo. Aku kurang suka yang begitu. Jadi ini bintang 5. Jadi kita udah leker. Kita bakal ke masjid karena tadi kita parkirnya di depan alun-alun yang dekat masjid gitu. Karena ini nostalgia Bunda namanya. Itu kulinernya tuh. Ya, udah. Ini food courtnya. Jadi leker ada di dalam situ. Kalau malam ya. Sekarang kita mau balik menuju mobil karena mau ke tempat selanjutnya. Apa coba gimana review makanan? Sebagai orang luar Pulau Jawa, ini kan di Jawa. Hah? Ini yang rasa apa? Good. Coklat pisang. Gimana? Kita sedang mencari kue apa? Kue lompong, lempong. Kue lompong king. Dan ternyata bundaku ketemu dengan teman SMP-nya, jadi kita nunggu sebentar. Perapatan, lurus sebelah kanan jalan, kiri jalan. Sekarang kita menuju ke kue lompong king. Kita semua, ayah tahu gak kue lompong itu apa? Pernah makan gak maksudnya?
Untuk menuju ke kue lompong dan es piring itu dari depan masjid cukup lurus aja, terus belok ke kanan sampai ke perempatan, dan di sebelah kiri itu ada es piring. Lalu kalau maju sedikit itu ada kue lompongnya. Dan di dekat es piring ini ada tukang parkir yang gak kalah legend dari makanannya sendiri nih. Terus kita tinggal lurus aja dan es piringnya itu ada di sebelah kiri. Ya, tutup. Jam 8. Alah. Kemarin lagi aja jam setengah 9. Wah, karena banyak yang datang ya. Kita itu datang jam 12 siang, jadi ternyata es piringnya udah tutup. Jadi bukanya itu jam 8 pagi, dan saking ramainya jadi udah keburu habis. Sedih. Es piringnya tutup. Aku pernah makan sekali apa berapa kali deh. Intinya aku inget makan sekali. Aku gak begitu tertarik, cuman sekarang kan itu besok bisa pulangnya agak siangan mampir sih. Berarti satu-satunya minuman yang nanti kita mau minum itu es dawet. Jadi kita tetap mencari kue apa lompong ya, kue lompong. Kita nyebrang. Dari es piring tadi kita maju sedikit sambil nyebrang dan cukup lurus lagi sampai ketemu Hotel Kencana ini, dan lurus lagi sampai nanti ketemu dengan ruko warna biru telur asin. Ini kue lompong depan BCA Papa Kawet, tapi tutup juga. Sedih banget. Kue lompong ini sudah diproduksi dari tahun 1930-an. Sekarang sudah di generasi ketiga dari penerus usaha itu. Dan dia juga tidak buka cabang. Jadi tahun lalu aku pernah foto kakek tua pakai sepeda. Terus tadi aku lihat orang itu juga. di sini nih. Jadi sama. Dan ternyata dia masuk ke kue lompong ya. Cuman katanya gimana Yum? Kan belum pada masuk. Orangnya belum pada masuk ya. Itu ada jembatan. Jadi nanti di sebelah kiri ya Bun. Itu rame-rame yang ada tenda. Ya di situ lokasi. Di Kutoarjo, es dawet ireng udah jadi minuman ikonik. Tapi dari sekian banyak yang jual, tempat yang satu ini selalu paling ramai. Es dawet ireng Jembatan Butuh. Untuk racikannya masih pakai cara lama, memakai pewarna alami dari abu merang, santan kental, dan juga gula merah yang legit, dan es batu serut yang segar. Tidak semua pembeli mendapatkan tempat duduk, jadi banyak yang mampir untuk membungkusnya. Karena es dawet satu ini sayang banget kalau dilewatin. Manis banget. Emang manis banget. Jadi ini disediain mangkok pecel kayak gini. Ledakan tuh sangat kayak. Jadi habis kita tadi makan leker, ini hidangan minuman kita karena tadi es krim nggak ada. Kalau aku pengen banget es krim, cuman Sama kue lompong ya. Jadi tadi ya kita mau 4 kuliner, 5 sih sama sate apa gitu aku lupa. Tapi kita mau 4, cuman 2 nya tutup, jadi nggak apa-apa lah ya. Iya lah. Di sini orang-orang bisa nambah. Ya, bisa nambah kan? Sabun. Ini Pak. Bayar tak putih. Pergi, bentar. Mau dibayar di mana? Oh ini di bawah sih Pak. Bun. Jadi rame banget. Rame banget. Banyak orang yang makannya sambil berdiri karena nggak kebagian tempat duduk, tapi alhamdulillah tadi kita dapat lah tempat duduk kita. Kebetulan di sampingnya ada ini nih, pas banget lagi kepengen. Yang mana 15? Yang ini 15.000 satu. Kalau ini 15.000. Ini udah matang. Yang ini yang matang. Kalau ini mentah. Ini Ini lebih matang. Kalau yang ini enak yang mana?
Sama aja, Mak. Kalau enggak ini cobaannya. Coba aja. Kalau yang ini yang lebih matang. Nih, yang mana, Mbak? Oh, yang itu aja. Iya. Ya, sama-sama, Bu. Lokasinya terbilang strategis karena parkirannya yang cukup luas juga. Mobil maupun motor bisa banget kalau kesini. Jadi kita udah bungkus ini dawet irengnya dan juga edamamenya. Ini 15.002. Jadi udah selesai. Tadi kita cuman kuliner 2 yang kita datengin Lekar dan dawet ireng. 2-nya lagi tutup. Kali itu mau banget sih. Aku belum pernah nyobain kue lompong tadi sama es piring tuh ada apanya sih, Bun? Ketan. Tapi ketan terus ada dawetnya juga, cendol. Iya. Pokoknya kayak warna pink dan nanti ada fotonya di sini. Tara. Oke, sekian, kita mau balik dulu. Bye. Hai, keesokan harinya aku mampir ke es piring lagi. Aku kesini jam 8 sampai setengah 9-an. Gak mau ketinggalan. Karena mengingat jam 12 itu udah habis. Nanti gak kesempatan nyobain lagi deh kayak kemarin. Es piring ini sebetulnya isinya sederhana. Ada cendol, tepung hangkwe, tape ketan, sirup merah manis, dan serotan es. Tapi kalau udah cobain pasti bakal kangen deh sama yang satu ini. Karena gak ada di mana-mana selain di sini. Kutoarjo. Tahun berapa ini, Mas? Tahun 50. Saya ngomongin 50 karena ibu-ibu yang Iya, dari turun-temurun ya? di sini ya tanya ke ibu-ibunya tahun berapa, katanya tahun 50 berapa yang kecil. Sama seperti yang lain, es piring ini juga bisa dibungkus untuk dimakan di rumah. Oh, Masya Allah. Putrinya ada yang perempuan. Dulu saya SMA di Arab, mbaknya di SMA. Iya ya. Komposisinya ada apa aja, Bun? Bun. Ini ada ini hongkue kali ya. Ini apa? Jelly gitu. Ibu ini apa nggak, Bu? Pink. Yang pink itu hongkue. Namanya hongkue itu apa emangnya? Dari tepung hongkue ada. Oh, ada. Ini cendol. Terus ini es serut ya? Ada tape ketan. Mana? Ada kayak nasi itu loh. Oke. Ini ada tapenya. Hongkue. Rasanya kayak agar aja. Kayak ada rasa udah kan tepung hongkue. Enak, segar. Jadi ini emang tempatnya beda. Ini pakai piring gitu, bukan pakai mangkok biasanya. Cuman kan rasanya juga beda ya. Ada nggak yang lain di tempat lain? Nggak ada. Jadi buat es piring ini udah dari tahun 50-an. Tapi kalau misalnya gado-gado, kita nggak masuk gado-gadonya, itu dari tahun 90-an. Orang tua banyak anak muda itu buat. Ini ada tapenya. Ini ada cendol nih sama tepung hongkue yang dingin. Kalau udah generasi ke generasi rasa dulu sana atau enggak? Enggak. Karena udah besar. Namanya es piring karena dari dulu disajikannya memang di atas piring. Beda dari biasanya, justru ini adalah letak sensasinya, lebih cepat mencair. Maka dari itu selalu ramai orang yang mau mencicipinya. Jadi aku udah habis. Enak. Tempat ini sepertinya memang tempat reuninya bundaku sama temannya deh. Ketemu lagi dengan teman lamanya sekaligus partner es piring juga. Jadi segitu aja kulineran bersama aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.